Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan orang dilaporkan tewas saat bencana tanah longsor menimpa Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Rumah juragan sembako di Desa Kedung Winong Pati dirampok, 300 juta raib dibawa kabur. Berawal dari iseng, jari seorang bocah di Sragen tersangkut di lubang pintu. Tim Damkar Sragen membantu melepaskan besi yang ada di jari seorang anak berusia 9 tahun. Hal ini terjadi karena sang anak iseng memasukkan jarinya ke mata ayam pintu tetapi akhirnya tidak bisa terlepas. Keisengan Radista membuat mata ayam pintu rumah tersangkut di jemari manis sebelah kiri. Bocah berusia 9 tahun ini bermain mata ayam pintu dengan memasukkan jari manisnya ke tengah lubang. Upaya sang ibu untuk melepaskan besi tidak berhasil, sehingga mendatangi tim Damkar Sragen. Dengan hati-hati, petugas Damkar melepaskan besi dengan menggunakan plat dan gerinda. Meringis kesakitan karena keisengannya, akhirnya setelah 10 menit tim Damkar berjuang, besi berhasil dilepaskan. Dia tiba-tiba ke kamar saya minta bantuan untuk lepasin itu. Nangis, saya lepaskan nggak bisa, soalnya saya di rumah sendiri. Kalau nanti saya paksa pasti dia tambah nangis, soalnya dia nggak tahan nangis, sakit. Nah, pakai benang sama sabun sama apa tadi? Iya, nggak bisa. Peralatan gerinda, tapi gerinda untuk memotong besi yang masuk ke jari anak tersebut. Jadi untuk kendala kami tidak ada kendala, untuk pelepasan sekitar 10 menit sudah bisa diatasi. Untuk pelajaran, petugas meminta agar orang tua lebih mengawasi anak-anaknya bermain agar tidak melakukan perbuatan iseng yang bisa membahayakan sang buah hati. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seekor anakan kambing di Sragen tercebur ke dalam sumur sedalam 25 meter. Petugas damkar yang mengevakuasi kambing itu harus menggunakan masker dan membawa tabung oksigen sebagai antisipasi gas beracun dari dalam sumur. Seekor anakan kambing masuk ke dalam sumur sedalam 25 meter di Dukuh Ngerombo, Kecamatan Masaran, Sragen. Petugas yang mendapat laporan langsung terjun ke lokasi dan memasang tripod. Dalam proses evakuasi, petugas juga menggunakan masker dan membawa tabung oksigen untuk mengantisipasi gas beracun. Kambing yang berada di dalam sumur berhasil diangkat namun dalam kondisi mati. Diduga sebelumnya kambing sempat melompat dan terpeleset hingga tercebur ke dalam sumur. Taman sumurnya juga lumayan tadi. Kenapa kita pakai breathing apparatus, itu salah satu antisipasi jika nanti kemungkinan di dalam itu ada gas beracun, karena kambingnya itu posisi sudah mati. Kita tidak tahu apakah sumurnya itu bebas dari zat beracun atau tidak. Atas kejadian ini, warga diimbau jika memiliki sumur untuk menutup rapat dengan papan kayu agar mengantisipasi kejadian serupa. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Rumah Tahanan Negara Salatiga menggelar pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan dan petugas rutan pada Senin lalu. Pemeriksaan kesehatan ini guna mencegah penyebaran berbagai penyakit di dalam rutan Salatiga. Satu persatu warga binaan Rumah Tahanan Negara Salatiga mengikuti pemeriksaan kesehatan pada Senin lalu. Pemeriksaan ini guna mencegah penyebaran berbagai penyakit di dalam rutan, apalagi saat ini memasuki musim hujan. Pemeriksaan Voluntary Counseling and Testing atau VCT juga dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas Sidoarjo, Kota Salatiga. Pengecekan ini bertujuan sebagai langkah awal deteksi dini HIV dan memastikan kesehatan seluruh warga binaan terjamin dengan baik.
Selain VCT untuk mendeteksi adanya HIV/AIDS, juga dilakukan pemeriksaan profil lipid seperti cek kolesterol, trigliserida, hipertensi, dan asam urat. Selain warga binaan, petugas rutan juga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan, seluruh warga binaan dalam kondisi sehat. Dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan untuk warga binaan Kelurahan Tanggal 3 dan petugas Tanggal 3, kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bersama dengan Puskesmas Sidorjolor, Dinas Kesehatan Kota Salatiga, dan LSM dan KPA Kota Salatiga. Hal ini kami lakukan dalam rangka mengantisipasi bekerjanya penyakit yang ada di warga binaan dan petugas rumah tangga negara Salatiga. Pemeriksaan kesehatan ini akan dilaksanakan secara rutin agar menjaga kesehatan para warga binaan dapat terpantau dengan baik. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, masyarakat di Pemalang berkolaborasi dengan Permodalan Nasional Madani atau PNM melakukan penanaman 1.000 pohon alpukat dan kopi di lahan kosong milik sebuah pondok pesantren. Untuk ikut membantu Para santri bersama warga di Desa Batusari, Kabupaten Pemalang antusias menanam 1.000 pohon alpukat dan kopi di area pesantren Nurul Aini dan kawasan lereng Gunung Slamet. Penanaman pohon ini dilakukan sebagai bentuk nyata pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Dipilihnya Desa Batusari karena secara geografis daerah ini cukup strategis, serta memiliki potensi besar sebagai sentra pertanian kopi dan alpukat dengan suhu udara yang sejuk. Selain itu, desa ini juga menjadi percontohan keberhasilan usaha produktif di bawah binaan PNM. Saya sangat bagus karena ini memberdayakan masyarakat untuk ketahanan pangan. Sehingga kami berharap agar ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan generasi muda kita agar melanjutkan untuk lebih baik lagi ke depan ya, sebagai jariah kita para orang tua untuk generasi muda dan nanti agar generasi juga itu bersambung terus. PNM mengadakan program tanggung jawab sosial lingkungan berupa ketahanan pangan. Hari ini kita menanam pohon alpukat di Pondok Pesantren Nurul Aini, Desa Batusari, Kecamatan Pulau Sari. Harapannya ini menjadi investasi jangka panjang supaya nanti generasi penerusnya bisa menerima manfaat dari penanaman buah hasil dari pohon ini, kemudian nanti diteruskan oleh generasi penerus di Pondok Pesantren Nurul Aini khususnya dan masyarakat Desa Batusari pada umumnya. Dengan lahan yang lebih produktif, Desa Batusari dapat menjadi model pemberdayaan desa yang sukses, mendukung visi besar pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan dan juga komitmen jangka panjang untuk generasi mendatang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.